Kita harus belajar, saudara. Kita percaya kepada Tuhan itu bukan percaya kalau Tuhan itu bisa menyenangkan saya ya senang, mau ikut Tuhan. Tapi kalau tidak bisa menyenangkan Tuhan, tetap mau ikut enggak? Hah? Tetap loh ya. Benar loh ya. Sebab kenyataannya itu enggak gitu tuh. Coba kita perhatikan tadi. Salah satu ibu berkata, anakku kok sakitnya gini Tuhan. Yang sakit yang lain aja. Jangan itu. Loh, jadi itu kalau yang menurut saudara enggak enak, mau enggak? Loh, enggak bisa jawab sekarang. Tadi bilang mau. Hah? Lah ya ini loh saudara. Waktunya akan tiba di mana saudara akan diuji. Apakah yang tidak enak itu saudara dapat mengucap syukur? Nah ini. Nanti waktunya akan tiba bahwa engkau akan berguguran. Sebab apa? Sebab engkau tidak percaya sungguh-sungguh. Kalau orang percaya kepada Yesus sungguh-sungguh, mati itu untung, hidupku untuk Kristus. Itu barusan sudah mepet sungguh. Kenapa Tuhan kerap kali kalau menolong saudara sudah mepet? Tidak cepat-cepat ditolong. Sebab itu bukan percaya. Belum percaya. Biasanya kalau sudah kepepet, seperti ibu tadi saksi, ya toh, sudah tidak tahu Tuhan, mati ya mau. Nah, kalau sudah nyerah total, baru ya sudah, mau angkat ya angkatan, sudah tidak kuat. Tidak kuat sebab apa toh? Loh, tidak kuat tadi ibu, tadi kenapa tidak kuatnya? Bebannya terlalu berat, ya toh? Beratnya apa? Ditindih suaminya, ya. Diomeli loh. Ngomongan itu lebih berat daripada penderitaan sendiri. Sebab omongan itu masuk ke dalam hati. Ini loh saudara. Jadi yang penting itu hati. Maka kalau engkau mau percaya, percaya yang sungguh. Jangan tanggung-tanggung. Nanti kecewa. Tapi banyak orang Kristen begini percayanya. Kalau punya uang banyak, engkau abang. Tapi kalau engkau tidak punya banyak, engkau aku buang. Ya tak? Loh, ini kenyataan. Orang percayanya orang Kristen itu banyak yang gitu. Jadi kalau senang, ya mau Tuhan. Kalau tidak senang, jangan. Nah sekarang Tuhan itu jadi apanya? Hah? Kacung. Tuhan punya kekuasaan yang ajaib, tapi ternyata dikendalikan oleh siapa? Padahal Allah sudah mengatakan di dalam Yesus Kristus, aku beri engkau kuasa. Loh. Tapi anak-anak Tuhan itu selalu bilang, Tuhan itu setan, usir si Tuhan. Tuhan itu penyakit, usir si Tuhan. Ya tak? Ibu tadi doanya bagaimana tadi ibu? Penyakit ini jangan. Yang lain saja. Nanti dikasih yang lain. Rugi. Jangan mau. Jadi engkau punya kuasa untuk mengusir segala perkara itu. Tapi kuasa itu hanya didapat apabila engkau percaya. Sebab Yesus berkata, segala perkara dapat terjadi bagi orang yang percaya. Lah percaya yang bagaimana? Banyak percaya. Tapi percaya yang sungguh itu berarti berani. Apapun Tuhan yang kau lakukan, itu baik. Jadi ucapkan syukur dalam segala perkara. Itu namanya orang percaya. Sebab saya alami berkali-kali, kalau justru saudara nekat sama Tuhan, punya tekad yang besar, itu malah dituruti segala-galanya.
Tapi kalau saudara itu masih punya keinginan, aku jangan gini ya Tuhan, maunya gini, malah dikasih yang tidak enak. Sebab apa? Untuk menguji di mana iman percaya. Jadi kalau malah benar-benar menyerah itu, hidup orang Kristen sebetulnya apa? Enak. Enak. Karena dapat jaminan segala-galanya. Maka betul dikatakan oleh Rasul Paulus, hidupku hidup untuk Kristus, tapi mati itu untuk. Jadi kalau mati nanti itu bisa benar-benar menikmati apa? Pahala. Tapi kenyataan kita kepinginnya pahala di mana? Di dunia. Nanti di sana itu enggak kelihatan. Lumayan yang kelihatan sekali itu loh. Itu prinsipnya orang dunia bagaimana? Sedikit asal sudah di tangan daripada yang besar tapi belum di tangan. Betul enggak? Nah, padahal prinsipnya orang Kristen bagaimana? Loh, prinsipnya orang Kristen apa? Ekonominya orang Kristen itu apa? Beri, maka engkau diberi. Lah kalau diberi terus malah hilang enggak? Malah kehabisan. Tapi banyak orang Kristen yang masih berprinsip sama dengan dunia. Belum lepas daripada ikatan dunia ini. Makanya itu betul. Sekarang ini zaman pelepasan banyak perlu dilepaskan semua. Tapi perhatikan, pelepasan itu baik. Tetapi yang lebih penting, jaga jangan sampai yang sudah dilepaskan itu masuk lagi. Jadi hati-hati ikut Tuhan, supaya menjaga hatimu itu selalu penuh dengan Roh Kudus. Kita buka firman Tuhan hari ini, supaya kita belajar bagaimana Allah bertindak terhadap orang-orang anak-anak pilihan sekalipun. Allah tetap bertindak adil. Tidak pilih kasih. Tetap Allah adil. Kita kerap kali tidak bisa menerima apa yang tidak menyenangkan hati kita. Tetapi kita harus belajar bagaimana sikap kita terhadap Allah. Karena kita mau mengenal sikapnya Allah. Sebab kalau saudara tidak mengenal sikap Allah, engkau selalu ketipu setan. Di dalam 2 Tawarikh, pasal yang ke-35. 2 Tawarikh, pasal 35, ayat yang ke-20 mulai. Yosia dibunuh oleh Nekho. Ya, cari dulu. 2 Tawarikh memang saya kerap kali dikasih tahu Tuhan untuk kalau bawa firman Tuhan itu mencar-mencar, enggak karu-karuan gitu. Bagaimana Tuhan mau ngomong. Sebabnya apa? Supaya saudara itu malu sedikit kalau membukanya Alkitab lama-lama. Kalau malu kan lama-lama belajar toh. Ya enggak? Wah, tuh di persekutuan buka Alkitabnya, enggak ketemu. Nah, malu ya toh. Yang lain, wah sudah ketemu, aku ketinggalan. Nah, tapi nanti karena datang ke bolak-balik, lama-lama jadi tahu. Makanya saya lihat Alkitabnya semua pakai indeks. Hah? Sebabnya gampang, ya toh. Indeksnya dibaca. Kalau nyari kan, oh ya. Itu tandanya enggak pernah, Mbak. Makanya itu, katanya orang Kristen, tapi kok tak tahu baca Alkitab. Yang dibaca apa toh? Apa? Koran, komik, novel. Kalau ibu-ibu apa? Daftar duit. Loh, betul enggak? Jujur. Mbak, daftar duit, pengeluarannya sudah berapa, pemasukannya berapa. Aduh, sudah mau habis ini, bingung. Nah, ya. Tiap hari yang dihitung-hitung, trek. Nah, ya. Tapi padahal Alkitab ini sumber segala-galanya, saudara. Sudah semua? Sudah ya? Ayo kita baca ya. Ayat 20. Kemudian daripada itu semua ini, setelah Yosea
memperbaiki rumah Tuhan. Majulah nego Raja Mesir hendak berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapinya. Ia mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, apakah urusanku dengan engkau, aku? Apakah urusanmu dengan aku, Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya. Tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata nego yang merupakan pesan Allah. Lalu berperang di lembah Megido, maka pemanah-pemanah menembaki Raja Yosia, dan Raja berseru kepada orang-orangnya, bawa aku dari sini, karena aku luka parah. Orang-orangnya mengangkatnya dari keretanya, lalu mengangkutnya dengan kereta cadangannya, lalu membawanya ke Yerusalem. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di pekuburan nenek moyangnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. Yeremia membuat suatu syair ratapan mengenai Yosia. Dan sampai sekarang ini semua penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan menyanyikan syair-syair ratapan mengenai Yosia. Dan mereka jadikan itu suatu kebiasaan di Israel. Semuanya itu tertulis dalam syair-syair ratapan. Selebihnya dari riwayat Yosia, perbuatan-perbuatannya yang saleh, yang sesuai dengan apa yang ada tertulis dalam Taurat Tuhan, yakni riwayatnya dari awal sampai akhir. Sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Kalau kita perhatikan, saudara, Raja Yosia ini dicintai oleh rakyatnya apa enggak? Sangat dicintai oleh rakyatnya. Dan dia menjadi raja yang berhasil tidak membawa kemakmuran kepada rakyatnya. Ya, sebabnya di sini semua meratapi dia. Karena dia pada waktu mati perang ini sekitar umurnya baru 40-an. Masih cukup muda enggak? Nah, sekarang rakyatnya ini demikian cinta kepada Raja Yosia. Karena apa? Membawa kemakmuran. Membawa kesejahteraan. Dan Raja Yosia hidup saleh. Dikatakan di sini, hidup saleh, maka ia diberkati Tuhan. Kalau saudara mau sungguh-sungguh hidup saleh, mesti engkau diberkati oleh Tuhan. Ada seorang pemuda di Bandung, lulus insinyur, dia kacamatanya itu tebelnya kira-kira hampir berapa senti. Berapa jarak itu 5 meter itu sudah gini-gini nggak kelihatan. Dia bilang, waduh mataku ini tambah lama tambah belum kawin. Nggak lihat lah. Soalnya sebabnya susah cari pacar. Sebab jauh nggak kelihatan tuh. Nah, dia selalu pemuda yang mesti cari yang selera dia, atau betul nggak? Nah, tapi deket-deket nggak bisa itu. Oh, nggak kelihatan. Jauh-jauh kelihatannya semua sama. Bener semua. Lalu dia itu ikut Tuhan sungguh-sungguh. Pada waktu dia ikut Tuhan sungguh-sungguh. Dia membaca firman Tuhan terus. Dan dia berkata, kalau aku lakukan firman Tuhan ini, maka firman-Mu ya dan amin ya Tuhan. Dan dia pegang sungguh-sungguh. Dia lakukan sungguh-sungguh. Dan dia mengatakan, ternyata untuk dapat dekat sama Tuhan, harus hidup di dalam kekudusan. Harus hidup di dalam kesalehan. Hidup di dalam kebenaran. Dan dia lakukan sungguh-sungguh. Dijalani sungguh-sungguh. Dan setelah dia lakukan sungguh-sungguh, dia lalu berdoa, Tuhan, tolong dong mataku ini.
kacamatanya ini terlalu tebal Tuhan. Pada satu saat dia berdoa pagi-pagi dan Tuhan jamah dia. Sekarang matanya menjadi baik. Allah masih tetap bertindak. Allah masih tetap berkuasa tergantung daripada anak-anaknya. Allah tidak pernah berubah, tapi manusia yang berubah. Maka selalu saya katakan, jangan berharap pada hamba Tuhan, tetapi harap kepada Yesus Tuhan. Maka engkau tidak akan kecewa. Dan dia pada waktu itu sudah lalu dapat pacar. Sudah dapat pacar. Pacarnya ternyata cukup cantik. Anak saya bilang, Pak, itu kakak itu kok Ceci itu kok modelnya sama ya, Pak? Apa kakak adik? Terus saya bilang, oh enggak, itu pacarnya kok. Loh kok iso persis gitu sih, Pak? Model-modelnya tinggi, profilnya semua kok memper ya, Pak? Kalau udah adiknya memper. Ya, orang kalau jatuh cinta itu biasanya jatuh cinta yang memper dia. Loh, sebabnya yang disenangi itu mukanya sendiri toh. Lalu habis tiap hari lihat kaca modelnya dia gitu. Lama-lama kan masuk. Ya toh. Jadi kalau cari jodoh mesti yang modelnya kayak dia. Ya, lo betul enggak? Ternyata yang bunder-bunder modelnya cari bunder-bunder. Yang lonjong-lonjong, ya toh. Loh, ini kenyataan kok. Sebabnya semua itu sama. Saya ketemu dokter Budiono pertama, oh bunder, istrinya mesti bunder. Bener bunder. Sama bundere, ya lah. Sebab memang itu kenyataan. Yang lonjong mesti satangnya lonjong. Sebabnya apa? Setiap kecil dari kecil sampai besar lihat kaca terus karena lama-lama jadi yang seneng ya itu, yang lain enggak seneng. Ini kenyataan, saudara. Sekarang kita perhatikan Raja Yosia ini coba. Kalau orang itu menyenangkan dan membawa berkat dan membawa kemakmuran dan membawa sejahtera, dia doakan enggak supaya umurnya panjang, kalau bisa 100 tahun enggak mati-mati, betul enggak? Hah? Kenapa? Kok betul? Sebab itu selera saya, betul enggak? Sebab itu mendatangkan berkat buat saya. Betul enggak? Nah, doamu itu sebetulnya doa apa? Hah? Untuk kepentingan siapa? Diri sendiri. Lah kalau berdoa gitu itu doa memberi atau doa minta? Minta. Ya toh? Hidupmu selalu peminta? Minta. Jadi kalau dikatakan orang Kristen gelandangan, mau enggak? Mau enggak? Enggak mau. Tapi nyatanya sifatnya sifat gelandangan. Ayo. Gelandangan itu kan selalu gitu dah. Den, baring-baring den. Terus ah. Lah, orang Kristen enggak gitu. Tuhan. Terus gitu dah. Kapan mengucapnya syukur? Ini loh saudara. Kita harus belajar. Allah itu tetap adil. Yosia saleh. Yosia membangun bait Allah. Yosia dia membawa berkat bagi rakyatnya. Yosia menyatakan ikut Allah yang luar biasa. Bait Allah dibangun, orang Lewi disuruh kembali masuk ke bait Allah mempersembahkan korban. Tetapi kenapa dia pada waktu dia perang kok mati? Mengapa Allah tidak tolong dia? Kenapa Allah biarkan dia mati? Ayo. Hah? Gak mendengar kehendak Tuhan? Apakah Tuhan berbicara sama dia? Ayo. Tuhan berpesan kepada Raja Neko, Raja Mesir. Tapi tidak kepada Raja Yosia. Ayo, salahnya di mana coba? Hah? Tidak taat, dia bilang. Tidak taat sama apa? Tidak tahu apa-apa. Nah, Tuhan tidak pesan,
Kalau Tuhan tidak pesan lalu dia melanggar ya tidak taat. Betul toh? Ayo, di mana letak kesalahannya ini? Kurang percaya sama siapa? Raja Neho. Kalau kurang percaya, logis. Apalagi Raja Neho, rajanya orang Mesir. Bukan orang yang kenal Allah. Ayo, betul enggak? Logis. Nah, saudara saja, kalau ada orang bukan Kristen, bilang Tuhan, Tuhan. Saudara percaya bahwa itu Tuhan Yesus? Nah, enggak percaya toh. Engkau sudah kenal sama Yesus. Ayo, saudara tahu rahasianya di mana? Dia perang pakai pakaian perang apa enggak? Pakai pakaian raja apa enggak? Raja kalau perang pakai pakaian raja enggak? Harus. Tapi kenapa dia pakai pakaian? Biasa, sebab menyamar. Kenapa dia menyamar? Nah, saudara perhatikan. Dia pada saat dia maju perang, ini Raja Neko ini tidak perang sama Yosia. Dia perang kepada raja lain, negara lain. Tapi Yosia punya kebiasaan senang perang. Hobi. Yosia itu senang perang. Karena kesenangan ini yang mendorong kepada dia untuk perang, dia lalu tidak mau pakai pakaian raja. Tapi dia menyamar. Dia pakai pakaian prajurit biasa. Berarti dia menurunkan derajatnya. Dia menurunkan tingkatan di hadapan Allah. Bahwa dia sebetulnya raja. Tetapi saat itu dia karena hobinya lebih baik. Dia menjadi seorang prajurit. Saudara. Saudara sendiri di hadapan Tuhan kerap kali saudara menurunkan derajatmu tidak? Engkau diangkat oleh Allah menjadi apa? Hah? Dari lembah dosa diangkat menjadi anak raja. Tapi sifatnya sifat gelandangan. Hah? Loh. Kalau anak raja itu sifatnya peminta-minta enggak? Menghadapi penyakit, menghadapi kekurangan ekonomi, menghadapi segala masalah kesulitan. Bagaimana tindakannya? Punya keyakinan, punya iman, punya kuasa tidak? Kalau anak raja, coba anaknya presiden. Ketemu kamu orang kaya loh. Orang kaya, orang pangkat. Pangkatmu mungkin kolonel. Tapi kalau anak presiden datang ke rumahmu, bagaimana? Hah? Kamu yang mantuk-mantuk atau anaknya presiden yang mantuk-mantuk? Kita yang mantuk-mantuk toh. Tapi ternyata anak-anak Tuhan mantuk-mantuk enggak? Hah? Loh. Ternyata saudara itu kalau ketemu masalah-masalah kesulitan bagaimana? Salah satu contoh, anakmu sakit keras. Pingsan, enggak bangun-bangun. Kamu datang ke dokter. Kamu yang mantuk-mantuk apa? Bilang, dokter. Hah? Kamu yang mantuk-mantuk, dokter, tolong dokter. Yang mantuk-mantuk kamu atau dokternya? Hah? Kita. Lah katanya anak raja. Hah? Ayo. Kenapa kamu mantuk-mantuk sama dokter? Supaya ditolong cepat-cepat, betul lah. Nah, apa enggak minta-minta? Nah, coba sekali waktu dokternya butuh duit, datang ke rumah kamu. Kamu mantuk-mantuk atau dokternya mantuk-mantuk? Gantian toh. Ini loh saudara. Karena apa? Karena kita itu bukan mempunyai percaya yang sungguh kepada Allah. Kita baca firman Tuhan, Tuhan mengatakan apa? Tidak ada barang yang mustahil bagi Allah. Bagi orang yang percaya. Tetapi kenyataannya kita itu tidak punya percaya. Saya selalu ditanya, bagaimana sih Pak Yusak supaya bisa jadi orang percaya? Konsekuen. Saya bilang,
Baca Alkitab, lakukan, nekat. Loh kalau nekat itu tidak masuk akal. Ya memang Alkitab itu tidak masuk akal. Kalau masuk akal itu bukan Tuhan. Karena iman itu percaya sesuatu yang belum kelihatan. Lah orang percaya kok yang belum kelihatan. Lebih baik percaya yang sudah kelihatan saja toh. Lah ya itu orang dunia. Tapi kalau kamu percaya firman Tuhan ini ya dan amin. Jadi segala perkara bisa terjadi. Dan tidak mungkin tidak terjadi. Maka dari itu kita harus belajar. Yosia, dia mencopot pakaian kerajaannya. Dia pakai pakaian prajurit. Menyamar. Karena dia punya hobi berperang. Hobi kerap kali membawa malapetaka, saudara tahu. Hobimu banyak kali membawa malapetaka. Dan jangan kita menanggalkan baju kebesaran sebagai anak Allah. Di mana engkau sudah ditebus, di mana engkau sudah diberikan pakaian yang berpercik darah Yesus. Tapi engkau lalu buang dengan pakai pakaian dunia. Bukankah kita kerap kali supaya jangan diketahui orang Kristen, ya sudah, jadi kalau makan di rumah, di restoran, gak usah sembahyang, jangan sok, tunjuk-tunjukkan sok suci. Apalagi kalau sudah menghadapi, tukang pajak. Takut, bingung. Bagaimana caranya ya? Orang yang nagih hutang datang, waduh bingung lagi. Bilang saja, Bi, Tuhan nggak ada di rumah. Udah, sifatnya orang Kristen hilang. Kabur semua sudah. Kenapa? Nah, daripada dikenal, nggak berani kok. Ya lebih baik, sudahlah sementara pakai pakaian yang nggak Kristen saja. Nah, kayak blungkon, no? Bunglon tahu dong? Kalau nempel di coklat. Kalau nempel di hijau. Orang Kristen bunglon banyak enggak? Banyak. Enggak konsekuen. Saudara. Bagaimana Allah dapat menyatakan kuasanya kalau engkau tidak konsekuen? Allah mau menyatakan kuasanya apabila engkau memegang firman-Nya. Engkau pasti dibela. Pasti. Karena Allahmu itu Allah pembela. Saya barusan dari Lumajang, ya saya cerita ketemu sama pendetanya Filipus dan dia juga cerita, wah Pak Isa, memang kalau kita ikut Tuhan itu harus berani mati. Kalau tidak, percuma. Saya ada pemuda, anak gadis, anggota gereja saya, dia jatuh cinta sama pemuda yang lain. Ternyata diguna-guna. Saya tahu persis itu kena guna-guna. Saya larang, saya hadapin. Gadisnya saya tanya, kau tetap cinta atau tinggalkan Yesus? Dia bingung. Doa puasa. Saya akan bantu. Dia doa puasa. Saya bantu. Ternyata betul. Pada waktu dia doa puasa. Roh itu lari sendiri. Dan keluar dari tubuhnya. Lalu dia berkata. Oh ya. Saya. Loh kenapa kok saya bisa jatuh cinta sama orang kayak gitu? Lalu Tuhan berbicara. Bahwa itu bukan jodoh. Lalu dia tidak mau. Tapi si laki-laki marah. Marah lalu diterangkan sama pendeta. Akhirnya pulang bawa apa? Bawa pistol 4 pelor. Pokoknya pendeta itu saya modor. Dia ada orang datang, dia bilang, Pak pendeta, itu pemuda sedang menyiapkan pistol dengan 4 peluru. Lalu dia berdoa, Tuhan kalau aku harus mati, aku mati untuk kau. Tapi harus berani, saudara. Tapi pada waktu itu dia berkata, Tuhan memberikan hikmat, lapor ke sebelahmu. Lalu dia datang ke sebelah, dia bilang, Pak, keadaan saya begini, ada pemuda gini. Ternyata sebelahnya itu adalah ketua daripada pemuda. Lalu dia datang ke rumah itu, dia bilang, apa yang kamu mau lakukan? Serahkan.
pesolmu. Lalu diambil. Dan pemuda itu mau mengerti. Ini loh saudara. Hidup dengan Yesus, engkau harus berani ambil risiko. Engkau nanti melihat justru perkara-perkara yang ajaib yang kita alami. Kalau firman Tuhan di sini mengatakan kepada kita, Yosia yang saleh, yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa perang kok jadi mati Tuhan? Karena keadilan Allah, saudara tahu. Karena dia pergi ke sana perang tidak seizin Allah. Dan Raja Mesir diperintah Allah. Jadi saudara perhatikan. Orang yang menyenangkan hati Allah pun. Orang yang dekat kepada Allah sekalipun. Orang yang menyenangkan, yang mau berbuat banyak untuk Tuhan sekalipun. Kalau dia tidak belajar peka terhadap pimpinan Allah, maka dia akan dapat salah jalan. Itu keadilan Allah. Mungkin saudara berkata apa? Loh, mbok ya ditegur jatuh Tuhan. Luka, jangan mati ya. Kalau mati kan kasihan. Wong dia masih dibutuhkan rakyat. Betul enggak? Demikian juga kalau saudara kehilangan suami, kehilangan anak, kerap kali bilang begitu enggak? Kalau suami mau mati atau anak mau mati, istri mau mati. Jangan toh Tuhan, aku masih butuh. Masih saya diperlukan untuk anak-anak, masih gini, masih gini. Saudara lebih tahu apa yang akan terjadi atau Tuhan? Nah kok saudara ngatur? Ini kenyataan. Itu tandanya orang kurang percaya. Harus konsekuen. Jadi kalau menghadapi segala perkara, itu sudah punya wibawa Allah di dalam hati dan kepikiran kita. Sakit, katakan, Tuhan, anakku kok sakit. Jangan ribut dulu. Katakan, Tuhan, anakku kok sakit. Apa yang terdapat dalam diriku? Aku yang salah Tuhan. Koreksi dong Tuhan. Lalu periksa diri di hadapan hadirat Allah. Jujur di hadapan Allah. Katakan apa? Kalau memang Tuhan sudah buka semua dosa, semua kesalahanmu. Kamu bertobat. Setelah bertobat, selesai. Kamu katakan, terima kasih karena justru penyakit ini. Aku bisa kembali kepadamu. Ini saudara. Tapi aku yakin, apapun yang kau lakukan terhadap anak ini, itu membawa kebaikan dan kemuliaan demi namamu. Ini loh saudara. Dan Tuhan akan tuntun. Bagaimana caranya? Itu urusannya Tuhan. Jangan lalu pakai metode. Lah itu. Biasanya, oh kalau sakit ini, kasih ini, mesti sembuh. Kasih itu malah tidak sembuh. Ini. Kita harus peka terhadap pimpinan Tuhan. Pasti Tuhan itu tunjuk jalan. Pasti. Dan Tuhan itu selalu ajaib. Kalau kamu sedang diuji, anak ini tambah lama tambah berat. Tapi engkau sudah usaha maksimal. Tinggal ucapkan syukur. Tuhan, aku tahu engkau punya rencana yang terindah untuk kami. Itu orang percaya. Dan itu saya lakukan. Setiap anak saya itu selalu ngalami ujian. Jadi semua sudah pernah mau mati semuanya. Diujinya itu mau mati. Tapi saya tidak pernah pusing. Saya sendiri ya diuji mau mati. Istri saya ya mau mati. Anak-anak ya mau mati. Saya bilang, terima kasih. Mati hidup dalam tanganmu. Itu urusan Tuhan. Terima kasih beneran. Dan Tuhan bilang, belum waktunya. Lah kalau belum waktunya ya beres. Saya bilang, ya beres. Cepat. Saya itu orangnya paling tidak sabar. Banyak orang sabar. Kalau sakit ya lama sekali. Kalau ada problem ya lama sekali. Kok sabar? Saya bilang. Lah wong bukan sabar Pak Yusa. Tidak barbar. Bukan sabar tapi tidak barbar. Lah kenapa tidak barbar? Tidak tahu. Wong tidak didengar-dengar doanya.
Tuhan bukan tidak dengar, sudah dengar. Tetapi engkau yang kurang percaya, ukurannya kurang. Dan itu dituntut Tuhan sampai genap. Lah kalau tidak genap-genap bagaimana? Lah ya kamu tidak bisa ngucap syukur. Lah ngucap syukur bagaimana Pak Yusa? Wong kenyataannya gini. Loh kok kenyataannya gini? Lah itu kamu kurang percaya. Lah iya memang tidak punya percaya. Lah ya benar saya bilang. Kalau kamu tidak punya percaya. Lah kapan sampainya? Lah ya bantu doa toh. Bayangin. Saya pernah melayani seorang dokter. Anaknya sakit. Anaknya sakit, kita doakan terus. Kemudian satu malam Tuhan berbicara kepada saya, memberikan penglihatan. Oh, kurang iman. Waduh, enggak punya iman ini orang tua. Harus didukung oleh semua anak-anak Tuhan. Dia nanti tumbuh, dia bisa. Jawabannya apa? Menyenangkan hati luar biasa. Kalau kurang iman gampang, panggil mahasiswaku semuanya, suruh sembayang, nanti nunjang saya, seimannya jadi kuat. Waduh, mak pelek saya, aduh. Tuhan, ini saya mau kasih penglihatan, tak kasih tahu, malah diterimanya menyakitkan hati kayak gini ya Tuhan. Terus Tuhan bilang, untungmu 2 kali lipat. Karena kamu dihina karena aku. Oh ya, puji Tuhan. Setelah itu tetap saya datang untuk turut bantu doa. Tapi doa orang tuanya sudah tidak bisa. Anak ini mau dibawa ke Amerika. Mau cari siapa? Hamba Tuhan Osborne di Amerika. Bawa saja ke Amerika. Ketemu Osborne. Suruh berdoa. Karena dia punya iman besar. Ya saya bilang, ya bawaan. Loh, kalau saya orangnya tidak peduli. Bawaan. Malamnya Tuhan ngomong sama saya. Terus saya lihat, oh wis ana peti mati. Oh, saya bilang, loh, peti mati ini isinya siapa? Nama anak itu disebut. Namanya, oh mati ini anak. Sebar, game, saya bilang. Terus adik saya ngajak saya beatstone. Yuk, beatstone ke sana. Enggak. Kalau dalam 2 hari ini anak itu tidak mati, saya mau turut beatstone lagi. Sebab percuma sudah divonis dia harus mati. Belum 2 hari, pagi-pagi jam 5 saya dibel. Diberitahu anaknya sudah mati. Padahal mau dibawa ke luar negeri. Inilah saudara. Bahwa segala sesuatu itu Allah yang menetapkan. Mati hidup itu milik Allah. Kalau Allah masih punya rencana di dalam hidupmu, engkau pasti dipakai menjadi berkat. 1. Kedua, kalau Allah masih memberi kesempatan kepadamu karena targetmu belum kesampaian. Tahu toh target? Jatahnya yang engkau mau diberi pahala di surga itu belum kesampaian kamu bayar. Engkau diberikan hidup. Jadi perhatikan. Allah itu yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi jangan takut apapun boleh terjadi. Kalau engkau masih dibutuhkan, engkau masih dipakai oleh Dia. Tapi kalau jatahmu sudah cukup, Tuhan bilang apa? Dah bar. Kamu mau bilang apa? Tuhan tambahi semenit, bisa enggak? Kalau Tuhan bilang selesai, kamu bilang apa? Puji Tuhan. Nawar-nawar, tambah sebulan. Boleh kalau Tuhan punya rencana. Seperti ibu saya, ditambahi 9 bulan. Kan lumayan. Tapi hati-hati. Tambah itu belum tentu menambah target. Tetapi kerap kali bisa memotong jatah. Yosia mati. Sebab apa? Sebab dia 1. Menanggalkan kebesarannya dan menurunkan dirinya. 2. Karena dia punya hobi.
Ketiga, karena keadilan Allah. Karena dia tidak peka terhadap pimpinan suara Allah. Orang yang diberi banyak, dia dituntut banyak. Jadi saudara harus banyak berdoa bagi hamba-hamba Tuhan. Bagi orang yang disenangi Allah, kerap kali malah umurnya panjang atau pendek? Loh, ini kenyataannya. Harusnya orang yang disenangi Allah umurnya panjang. Harusnya. Tetapi kenyataannya umurnya jadi pendek. Sebab apa? Sebab merasa dicinta Allah jadi ceroboh. Ini loh saudara. Contohnya anakmu kalau terlalu dekat kepadamu. Kerap kali malah ceroboh atau malah hati-hati? Malah ceroboh. Menggampangkan orang tua. Betul tak? Menggampangkan Allah. Ini loh saudara. Maka akhirnya keadilan Allah turun. Yosia mati. Tapi kalau Yosia mati, maka orang rakyat Yehuda meratapi. Kalau saudara orang yang engkau harapkan menjadi berkat bagi keluargamu mati, engkau susahnya luar biasa enggak? Hah? Susah. Bisa terima kasih sama Tuhan enggak? Enggak bisa, susah. Tapi saudara coba perhatikan. Yesus umurnya di dalam dunia cuma berapa tahun? Hah? 33,5. Dia kerja untuk bapaknya cuma berapa tahun? 3,5 tahun. Saudara pernah mikirkan? Kenapa Tuhan Yesus kok tidak panjang sih? Sampai puluhan tahun. Kan lebih baik toh? Betul tidak? Saudara pernah mikirkan? Tidak toh? Kemudian saudara pernah mikirkan, kalau anakmu sedang di jaya-jayanya dipakai Tuhan, baru 3,5 tahun, sudah harus mati. Saudara mikirkan Maria yang punya anak, anaknya sedang jaya-jayanya, kawin saja belum, sudah mati. Bagaimana susahnya Maria? Saudara pernah mikirkan? Tidak toh? Lah iya. Yang dipikirkan siapa? Saya sendiri. Pantesan saudara itu tidak bisa menjadi orang Kristen yang memuja Yesus. Engkau harus dalami perkara Yesus. Mengapa Allah justru cuma pakai 3,5 tahun? Padahal dunia membutuhkan demikian. Banyak orang sakit. Orang yang menderita. Kalau Yesus lebih lama, banyak orang yang tertolong. Betul enggak? Tapi pikiran saudara bukan pikiran Allah. Pikirannya Allah adalah sempurna. Allah sudah mengukur yang paling tepat. Dan yang paling baik. Maria dibiarkan menderita. Melihat anaknya digantung seperti itu. Allah sudah mengukur. Maria kuat menanggung hal seperti itu. Karena apa? Dalam masa 3 hari. Dia akan ketemu Yesus kembali. Saudara tahu. Segala perkara sudah diatur oleh Allah. Kita tidak usah takut. Karena Allah itu yang menetapkan dan yang memberikan segala-galanya bagi kita. Maka dari itu saudara kita harus belajar. Ucapkan syukur dalam segala perkara. Jangan terpancang kepada apa yang kita lihat dan dengar. Tetapi terpancang kepada apa yang Allah mau lakukan. Itu pasti baik. Berpikir positif untuk tiap tindakan Allah. Maka engkau akan melihat kebesaran Allah dinyatakan di dalam kehidupanmu. Jadi sebetulnya kegenapan firman Tuhan ini tergantung daripada saudara dan saya. Kalau engkau mau mengalami perkara-perkara ajaib dengan Allah, lakukan dan dalami.
jalankan. Mesti kamu melihat kuasa Allah berjalan. Luar biasa sekali Allah itu. Ini saudara seiman kerap kali yang belum percaya. Dia itu malah ngotot. Malah mau membuktikan. Tapi nyatanya justru orang yang sudah Kristen. Yang kalau datang ke persekutuan tuh rajin. Tapi cuma manggut-manggut. Iya. Biasanya tidak ngalami apa-apa. Tapi yang pikirannya menentang. Mosok. Nah itu loh. Biasanya lalu minta bukti, ngalami sendiri. Tuh. Saya malah senang terus terang ketemu orang yang saya tidak percaya Pak Yusa. Wah, itu malah saya beneran. Makanya saya bilang, ketemu suami daripada ibu tadi yang bersaksi, saya bilang, oh orang ini kalau sudah mau percaya, percaya sungguh. Tapi kalau belum, jangan harap. Orang ini itu delodok, saya bilang. Saya belum kenal loh. Saya ketemu pertama saya bilang, kamu ini delodok saya bilang. Kalau istrimu bilang A malah kamu B. Oh iya memang saya gitu orangnya kok Pak Yusak. Ya bener memang. Modelmu ini model orang yang tidak percaya kalau tidak dibuktikan. Lalu saya katakan, alami, buktikan. Kalau kamu tidak terjadi Alkitab, jangan jadi orang Kristen. Ini saya kalau nginjil memang agak gila-gilaan. Saya tantang semua. Ya Ambarawa juga gitu. Yang saya tantang. Buktikan. Kalau tidak benar, jangan jadi orang Kristen. Saya katakan gitu. Dia bilang apa? Betul ya Pak Yusa? Ya. Kalau tidak benar, jangan percaya. Saudara tahu, luar biasa Allah kita. Luar biasa Allah kita. Dia dalam waktu 2 tahun, mengalami mujizat demi mujizat Allah. Dan setiap malam dia kalau berdoa dia berkata, Tuhan, aku mau belajar Alkitab dan diajari oleh Tuhan. Saudara tahu. Dia rajin sekali diajari. Satu kali dia berkata begini, Tuhan, rumahku sebelah ini kok kosong ya Tuhan. Apa yang harus aku berbuat? Tuhan berkata, bangun, berikan orang tuamu. Orang tuamu itu supaya tahu bahwa engkau sangat mengasihi mereka. Biarpun dia belum percaya Yesus. Wah bangun itu biayanya berapa Tuhan? Aku akan berkati kamu. Dia cuma tukang bikin perhiasan, saudara. Tapi dia bangun. Ya kalau kira-kira 10 juta ya mungkin kuat Tuhan. Tapi ya bertahap. Ternyata berapa? 22 juta. Dan jangka waktunya cepat sekali. 3 bulan selesai. Sampai dia bilang, uang dari mana ya? Bingung saya. Tapi yang salah butuh datang. Perhiasan itu orang yang kasih kerjaan itu berlimpah-limpah. Ini loh saudara, sampai orang tuanya berkata begini, kamu kok bisa? Ya hanya karena Tuhan mau menyatakan bahwa dia itu Allah yang maha kuasa. Dalam segala perkara. Bukan orang Pantai Kostalo. Pada waktu dia mau masuk, dia tanya, masuk gereja mana Pak Yusa? Saya bilang, kamu berdoa, kamu ditempatkan oleh Allah di mana? Masuk dibaptis sana. Saudara tahu? Sekarang dia banyak baca Alkitab. Banyak berdiskusi sama majelisnya. Majelisnya malu. Karena apa? Kalah sama orang baru. Jadi berkat. Pendetanya sekarang baik. Majelisnya yang sudah lari. Balik lagi. Saudara tahu? Dia mengajarkan. Dia berkata, Allah itu Allah yang ajaib. Ternyata Allah itu bisa bicara. Allah bisa bicara. Iya. Dia saksikan. Bukti. Oh. Lalu teman istrinya yang matanya buta itu kena tabrakan sembuh. Karena Allah sudah berkata sembuh. Gak percaya? Buktiin matanya normal.
Suaminya bilang, benar. Tuhan Yesus ajaib. Nah, begitu mujizat masih terjadi. Iya. Nah, jadi berkat, saudara. Tapi saudara-saudara kerap kali di persekutuan bilang apa? Oh, di gereja sepi. Di gereja itu kering. Nggak usah balik ke gereja. Betul nggak? Salah. Engkau kalau sudah dapat berkat di persekutuan, harus kembali ke gereja menjadi berkat di gereja masing-masing. Sebab Yesus berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tapi kerap kali mentalnya orang persekutuan, anak-anak Tuhan masih mental gelandangan. Di gereja tidak dapat apa-apa, Pak Yusa. Kering. Kalau persekutuan itu lo dapat. Ya mentalmu mental apa itu? Itu mental apa? Mental minta-minta. Kalau terima berkat, puji Tuhan. Kalau memberi, aduh, uangnya kurang nanti. Jatahku kurang. Kalau tak kasih ke itu nanti, kurang. Itu mental gelandangan. Kalau engkau sudah merasa bahwa engkau harus jadi berkat, kau kembali ke gereja. Bawa, berikan kepada teman-temanmu seiman. Sebagaimana jiwamu menjadi hidup kembali. Loh, saudara. Itu harusnya. Sehingga akhirnya persekutuan sama gereja saling curiga-mencurigai. Karena apa? Gara-gara saudara yang jadi alat pemecah belah. Kalau alat pemecah belah itu alatnya Tuhan, alatnya setan? Nah? Ada nggak yang dipakai di sini alat setan? Jangan ada, tapi jadi alat berkat Yesus Kristus. Supaya namamu nanti tercatat di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus berkata apa kepada murid-muridnya? Pada waktu mereka pulang dari mengabarkan Injil, mereka pulang dari menyembuhkan orang, mereka pulang daripada mengusir setan, apa kata Tuhan Yesus? Wah, murid-muridnya datang, Tuhan, setan takluk, Tuhan, orang sakit sembuh, Tuhan, orang lain. Wah, senang Tuhan kalau saya datang. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu senang setan takluk. Tapi senanglah karena namamu tercatat di dalam kerajaan surga. Itu saudara. Kita harus memandang ke atas. Perkara-perkara yang akan datang. Itu lebih penting daripada sekarang. Karena dia nanti kekal. Dan kita cuma sementara. Amin. Mari kita berdoa.